100 juta pertamanya Vima. Kapan, Vim? Bener, Vim. Maksudnya pada akhirnya kan nggak kuliah, kemudian apa tadi melepaskan apa polisi. Iya makanya itu. Iya. Ya nggak tahu lah, kita hanya menjalankan aja lah. Allah yang mengatur. Ikhtiarnya yang penting, usahanya yang ada. Iya. Gimana awal ceritanya senapan ini? Ya kesenapan itu sebenarnya melihat peluang sih. Peluangnya kan kakakku udah main di senapan juga. Yang polisi ya? Ya yang polisi itu main juga bisnis senapan. Tapi pemasarannya hanya lewat Facebook, terus apa? Facebook, Tokopedia, Instagram kayaknya itu aja. Nah aku melihat, wah ini platform YouTube belum diserang. Padahal itu udah menggeliat ya YouTube ya waktu itu. Pada saat itu masih belum banyak yang masih main. belum banyak. Iya, masih belum banyak yang main. Yang main orang-orang Bandung. Tapi orang-orang yang lokal itu masih belum. Jarang ya main. Jadi aku dulu bikin video jelek gitu ya, bikin video di YouTube. Sekali aja upload, yang lihat 40.000, 60.000 gitu. Itu baru awal-awal itu? Iya, baru awal-awal. Kontennya apa? Kontennya tentang ya, apa? konten senapan, review senapan. Review doang? Iya. Yang Wah, lihat gila. luar biasa. Ya Gila, sekarang mah gila. nggak bisa. Iya, sekarang gitu. banyak Udah konten. Banyak konten juga, banyak konten juga. Banyak yang main juga gitu sih. Awalnya dari situ, jadi melihat peluang yang ada, wah ini belum ada yang main. Akhirnya aku join sama kakakku. Masih opa aku nek gabung tapi punya cara sendiri gitu. Akhirnya ya ditiru sama kakakku dan alhamdulillah berhasil, efektif lah YouTube itu. YouTube itu. Ya. Sampai sekarang YouTube juga. Sampai sekarang YouTube juga. Tapi sekarang udah nggak sama Mas ya? Maksudnya udah pisah ya? Iya, sekarang udah berdiri sendiri, Bersendiri. manajemen sendiri. Ya alhamdulillah, dan Mas juga alhamdulillah mendukung. Ya enggak ada masalah sama sekali, enggak ada. Mulai pisah itu lama? Maksudnya ikut Mas berapa tahun? Terus sampai sekarang berapa tahun? Ngikut Mas, ini aku bisa Agustus kemarin, tahun kemarin. 2020 kemarin? 2020 Agustus. Oh, masih Berarti belum setahun ya? Belum setahun ya? Iya. Belum setahun tapi luar biasa. Ada webnya juga kan, Vim ya? Punya Ada, webnya juga? ada. Udah main web juga ya? Udah ada. Wah, mateng sih berarti ini. Skala penjualan maksudnya kan skala retail ya? Iya, itu kan skala retail kan kalau udah punya web, punya YouTube, platform-platform online semua main, wah gila sih, udah mateng sih. udah inilah. Udah tertata, cuman ya masih banyak yang perlu diperbaiki lagi gitu sih. Dari tembakan tapi maksudnya untuk hidup bisa lah ya? Alhamdulillah bisa cukup. Sangat bisa apa bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Ini Gak munafik, sangat bisa. sangat bisa ya? Sangat bisa. Kan di konten-konten itu kan banyak Vim yang apa namanya 100 juta pertamaku nih. Kayak gitu kan. 100 juta pertamanya Vima. Kapan, Vim? 100 juta pertama. Pernah nggak ngitung? Aku selama bisnis nih sekian dapatnya 100 juta ini. Di umur berapa atau momen yang apa akhirnya kayak ngira. Omset apa? Boleh omset, boleh bersih. Oh, omset. Bersih sampai segitu bersih. Enggak lah. Oh, kirain dapet. Masih belum lah. Kayak gitu nyampe. Kalau omset nyampe lah ya. Kalau omset nyampe. Kalau omset 100 juta pertama ya setelah buka, setelah gabung mungkin 6 bulan kemudian 100 juta pertama. 6 bulan 100 juta? Iya, 6 bulan. 6 bulan 100 juta? Iya. Makanya Wah, gila. peluang
Wah, makanya kalau misalkan ada peluang langsung aja masuk. Karena memang momen, ya sekali lagi bisnis itu kan tentang momen juga ya. Iya, tentang momen juga. Kalau momennya nggak dapet ya percuma akhirnya. betul. Bikin apa namanya sounding marketing segede apapun kalau nggak ada momennya ya percuma gitu. Percuma. Tapi ya jangan mikir kalau wah udah telat. Tapi ya nggak ada salahnya. Dicoba Kita dulu, memulai dulu, coba dulu. nggak ada salahnya. Oke. Kayak rezekian lah. Barangkali itu rezekinya di situ, barangkali belum rezeki, barangkali udah gitu. Kayak di situ sih. Omset pertama berarti 6 bulan jalan tuh udah 100 juta pertama. 100 juta. Omset itu. Omset. Tapi kalau bersih udah lah, masa udah masih kalau udah bersihnya segitu, omset 6 bulan. Iya. Kapan Bim kalau udah bersih? Apa? Bersih dapat 100 juta tuh kapan pertama kali? Dalam 1 bulan apa? Enggak, dalam selama bisnis. Udah kayaknya bersihku dapat 100 juta nih. Mungkin ya 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih mungkin. Bener Bim. Maksudnya pada akhirnya kan nggak kuliah kemudian apa tadi melepaskan apa polisi. Iya makanya itu. Iya. Ya nggak tahu lah kita hanya menjalankan aja lah. Allah yang mengatur. Ikhtiarnya yang penting, usahanya yang ada. Iya usahanya yang ada. Keren. 100 juta pertama 1 tahun 3 bulan Bim ya. 1 tahun 3 bulan berarti kan 15 bulan kan? 15 100 juta pertama. Bersih loh ya teman-teman ya, bukan omset loh ya. Bersih loh. Itu makanya jangan meremehkan orang-orang yang nggak kuliah. Iya. Kita nggak tahu karena pada akhirnya ternyata dompetnya lebih tebal daripada kita kan nggak tahu. Karena gini, terkadang ya ini sharing ya. Terkadang saya sama temenku, aku punya temen ya. Orang kuliah itu kadang takut melangkah. Nah, benar. Udah ada teorinya. Teorinya sih oke. Cuman kalau kita sebagai seorang pengusaha itu teori itu nomor sekian. Yang penting itu action. Entah itu hasilnya gimana, gagal lo sih lah. Pokoknya gagal dulu nggak apa-apa. Yang penting kita melangkah. Sikat dulu aja, sikat dulu. Nah, Bener. Sama ini Film. Kalau apa sepemandanganku ngeliat karakter teman-teman di kampus ya, mungkin karena udah terlanjur punya ijazah. Pada akhirnya kayak melangkah ke bisnis itu kan nggak perlu ijazah nggak sih? Kita nggak perlu ijazah kan di bisnis ya. Akhirnya kayak merasa, ya emang ijazahku nggak dipakai. Akhirnya gitu. Pada akhirnya, yus kerjain lah, cari yang mungkin pendapatan yang tinggi, tapi kan tetap pakai ijazah. Pada akhirnya kerja gitu. Itu kalau menurutku sih salah sih. Iya, itu kan mindset yang salah kan kayak gitu. Soalnya gini loh, kuliah itu kan kita kan nggak nyari ijazah. Kuliah itu kita nyari ilmunya, relasinya. Nggak tahu teman-teman kuliah nanti bisa jadi pejabat, apa generasi penerus bangsa. Kan nggak tahu kita bisa jadi lead. Ya. Iya. Nggak tahu. Banyak juga. Bener. Jadi nggak masalah kalau misalkan walaupun udah ada ijazah terus terjun ke bisnis, ternyata bisnisnya jalan, loh malah bagus. Malah kerja jos. dulu nggak masalah, coba-coba habis itu ke bisnis juga nggak masalah. Iya, Langsung betul, mau betul. bisnis juga nggak masalah, malah lebih tambah bagus kalau menurutku ya. Iya. Soalnya aku sendiri walaupun sudah terjun ke bisnis pengen kuliah. Pengen kuliah. Iya, soalnya ya. Ada rencana kuliah Film? Dulu waktu niatan. Sekarang gimana sekarang? Dulu. Ya sekarang males lah kalau kuliah online. Gak dapat ilmunya malah Nggak ya. dapet ilmunya. Malah nyari jasahnya Iya, kan ya. Kuliah kan ya harusnya ketemu kan. Iya, betul. Sama cewek kan, dosen. Ya harusnya gitu dah. Dapat link kan. Ya, dapet link kan. Kuliah Online, online. dapet Aduh, itu apa ya mending nggak usah kuliah ya kan. Sebelum corona aku mau Iya. kuliah. Tahun itu tahun 2020 kan. Mau daftar kuliah, corona ya udah nggak jadi. Semester baru itu ya berarti ya? Iya, ya udah nggak jadi. Ya, hewan banget. Ini karena Anda punya dosa nih sama Bima ini. Menggagalkan niat orang untuk menuntut ilmu Anda ini. Wah, corona Bukan ini. ke aku tahu. Banyak orang Semuanya. banyak orang pasti gitu juga ya pada akhirnya. Yang buat yang dosa. Nggak tahu. Ini kayaknya pengikutnya Bosman deh. Pengikutnya Mardigo ini. Tahu aja. Teori ya. Wah, elit global ini emang. Mana bahas sih Kus? Nggak ada habisnya. Habisnya, Panjang ya. Panjang Gitu. gitu sih. Oke. Tapi tetap pengen kuliah ya ke depannya nanti atau Pengen mungkin sih kalau udah kelar coronanya gitu.
kan nggak masalah kan tua. Loh, nggak masalah, Wim. Banyak kok teman-temanku yang kuliah juga yang umurnya di atasku. Kayak bahkan aku punya teman itu, dia kan udah kuliah di Jerman ya. Bus. D3 tapi. Nah, balik ke Indonesia, dia S1 lagi. Dan dari awal, bukan D3, bukan S1 yang melanjutkan D3. Tapi dari awal. Iya. Jadi secara umur 4 tahun di atasku. Oh gitu. Nah, kemarin juga baru lulus bareng aku juga. Jadi, secara umur, ya jauh lah. Ini katakan kan kamu udah berapa ini? 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun, istilahnya gap year 5 tahun. Iya. Kuliah lagi nggak masalah. Toh juga udah ada duitnya, ya kan? Aman lah masalah duit kan. Duit aman juga. Yang penting ilmunya lancar terus, amin amin. Lancar terus, akhirnya dapat ilmunya, aktualisasi lebih gede lagi bisnisnya. Iya, amin. Dapat link juga kan. Enak. Iya. Udah cewek juga. Wim. Dagangan tadi ya, dagang diri dulu, jual diri dia. Ya Allah, Wim. Oke. Berarti sampai detik ini untuk bisnismu dikatakan bisa di atas 10 lah per bulannya ya, bersihnya. Iya, bisa. Tapi range-nya biasanya normalnya berapa kira-kira? Range-nya normal ya sekitar lah rata-rata ya. Bisa sampai ya itu tergantung rame atau sepinya pasar gitu sih. Itu bersih kan? Iya, bersih. Ya segitulah. Nggak tahu karena kemarin waktu sepi dapatnya gitu. Sepi. Gila sih kalau emang udah cuannya gede nih. Ya Kecil. tergantung kondisi ini kan Iya. apa kita Iya. sesuai ya. Katakanlah kalau misalkan kamu jadi tetap kerja di McD katakanlah kan. Terus jenjang karir naik terus. 10 itu berapa tahun lagi Vim baru dapat 10 Vim? Gila pertanyaan bagus. 10 gaji 10 juta jadi general manager itu mungkin butuh waktu 20 tahun lebih. 20 tahun di McD baru bisa? Iya, 20 tahun lebih baru bisa. Itu pun harus kerja keras terus ya? Iya, harus kerja keras, iya, pengabdian iya, pendidikan harus, kuliah harus lulusannya juga S1 kan Mas. Pendidikannya juga harus, ijazahnya juga harus ada ya? Wah, Iya. gila. Jadi general manager. Gajinya sekitar segitu, 10 Itu JM itu ya? JM. JM 10. Owner sekarang GM Lipas lah. Nggak ada 20 tahun. Cuman 2 tahun udah dapat kayak gitu. Gila. Shortcut. Cepat lah ya gitu. Terus berarti habis ini rencana gimana? Mau bisnis tetap di bidang ini atau mau membesarkan bisnis yang sama? Atau bahkan mau ngebuka bisnis baru nih? Mau main-main mungkin di ranah yang baru, F&B kah? Atau di mana, fashion atau gimana? Ada nggak gambar-gambar yang kesana, Bim? Kalau untuk ke bisnis baru sih nggak berani aku. Belum berani ya? Soalnya ya belum berani. Soalnya ya itu tadi mungkin lebih ke ini sih ke invest sih mungkin. Investasi mainnya. Investasi ya. Jadi biarlah uang yang bekerja untuk kita ya. Udah ada investment minded ya sekarang. Soalnya kalau ke bisnis baru lagi kayak udah capek gitu loh kayak bikin Mulai lagi dari awal ya? Mulai dari awal. Mungkin bikin bisnis baru yang relate sama usahaku ini. Kayak ini kaos apa Merchandise gitu kan? Merchandise lah gitu kan yang relate lah sama bisnisku. Maksudnya nggak mulai dari nol lagi akhirnya nggak bisnis lagi gitu. Iya, kayak main mungkin aksesoris atau mungkin lebih ke spesifiknya atau kayak ngarah ke Eagle kayak sejenis itulah. Pokoknya kan ada kayak merek outdoor kan? Ya, outdoor kan relate sama senapan kan gitu. Masih sejalan lah. Iya, masih sejalan lah. Kan ada yang sampai nginep di tenda, ini kan bangun tenda kan ada yang memburu kayak gitu kan ada. Dia sekitaran hobi-hobi tetap itu kan, Iya, hobi-hobinya customer gitu. Itu sama mungkin yang relate juga ya berkait sedikit sih mungkin ke pancing atau ke Pancing? iya pancing. Itu hobimu? Ya enggak sih. Ya, maksudnya kan kayak produk hobi. Oh iya. Terus kayak apa? Panah kan. Oh iya, panahan. Relate kan? Ya itu.
Berarti nanti kalau sekarang fokusnya pengembangan itu ya, pengembangan Iya, di ranah pengembangan- bisnis itu ya, ranah bisnis. pengembangan di ranah-ranah bisnis itu. Tapi segitu kamu udah merasa cukup belum dengan pendapatan segitu? Atau memang pengennya masih nambah terus? Alhamdulillah, disyukuri aja. Tapi hidup di Pare lebih dari cukup lah, Vim, segitu, Vim. Disyukuri aja, cuman kan kita harus usaha biar paling tidak mempertahankan dan memajukan gitu kan. Kalau lebih maju kan lebih banyak dapatnya kan, otomatis itu. Pasti. Yang susah kan Mempertahankannya. Ya, gitu sih. Kita harus kreatif sih, tuntutannya kreatif. Saat ini kreatif itu. Kreativitas. Kreativitas tanpa batas. Iya. Nggak kreatif, nggak mangan. Iya. Wes ngono ae. Sekarang emang jualannya harus kreatif ya. Iya, jualan harus kreatif. Benar. Gitu. Oke, ini Vim, kan Pare ini kan terkenal kamu Inggris ya. Nah, aku juga baru tahu kalau ternyata Pare itu terkenal juga dengan produksi senapan. Ya ini yang memang produk yang kamu jualkan itu. Ini memang karena circleku yang nggak tahu tentang bahwa Pare pabrik senapan atau memang beda ranah ya, maksudnya beda circle aja gitu. Ya, kita beda circle. Iya. Memang Aku juga baru tahu dari Bima kan katanya Pare ini ternyata senasional bahkan ya, senasional Ya, itu senasional daerah itu. dengan produksi senapan itu yang cukup besar gitu basisnya kan Bahkan gitu. udah ke ranah ekspor sih udah. Ekspor udah juga? Udah. Gede berarti udah Pare itu ya? Ya, udah ada yang Anda nonton ya. Pare nggak hanya kampung Inggris ya, ingat ya. Pare komoditas ekonominya juga ada produksi senapan ternyata terkenal juga. Jadi termasuk yang terbesar dari saya sebutin ya Pare, Blitar, Blitar juga. Blitar juga. Pasnya di mana Blitarnya? Nggak tahu sih, nggak pernah. Tersebar gitu ya? Tersebar. Terus Bandung. Bandung juga. 3 kota itu berarti. Setauku sing besar loh ya. Itu ya 3 Bandung, Pare sama Blitar. Blitar. Oh, 3 itu. Aku juga baru tahu ternyata Pare juga Iya. produksi ya. Iya, gitu sih. Soalnya memang nggak semua daerah boleh sih produksi kayak Karena ada isinya tadi kan. ya, karena ada isinya tadi. Berarti di bawah paguyuban. Ya, Ada paguyubannya? ada paguyubannya gitu sih. Berarti kalau misalkan nih mau buka katakanlah di luar kota, di mana sini ya? Di Surabaya buka produksi gitu. Itu kalau izin juga sulit kalau nggak ada paguyubannya kan ya? Iya, nggak ada lobbynya ya sulit. Balik lagi gitu ya. Karena bisnis kan juga gitu kan ya. Perizinan pemerintah juga perlu. Biar Ada nggak kok, ilegal. pabrik yang di Surabaya itu ada Tapi legal. legal. Legal ya. Cuman sama aja buatnya di Pare, tapi proses perakitannya Di sana. Di sana. Oh, produk Itu mentahnya ada. dari Pare. Produk mentahnya dari Pare dikirim ke Surabaya Dirakit sendiri. di repack ya. dirakit sendiri. gitu. Itu sih ada sih seperti itu. Berarti terkenal banget Pare ya tentang produksi senapan ini. Iya, terkenal banget. Berarti kalau orang udah hobi senapan udah pasti tahu Pare. Tempatnya, udah pasti udah tahu. Pare. Emang dari dulu sih, dari dulu. Oke. Yang terkenal kan Bramasta itu. Ya. Gitu. Ini Bim, mungkin kalau teman-teman yang akhirnya tertarik gitu kan, mau pertama kali hobi nih kan, mau mencoba hobi untuk bermain senapan ini, apa kira-kira tipsnya? Hal pertama apa untuk seorang yang masih newbie, selain masih baru buat senapan itu, tipsnya apa sih buat memilih dulu yang untuk orang yang baru pertama kali nyoba itu, kira-kira dari mulai dulu mana sih? Mungkin cara memilih senapan seperti apa untuk pemula, jangan coba-coba minta-minta duitnya banyak langsung beli yang super-super gitu kan, nggak tahu juga kan juga harus sesuai dengan kapasitasnya atau gimana. Ya. Terutama ini tentukan kebutuhannya untuk apa. Jadi kalau kita kebutuhannya untuk berburu tikus, ya ngapain harus senapan mahal-mahal? Kan mubazir. Ya, senapan yang low budget. Bahkan senapan yang 300 ribuan aja udah. Oh, ada 300 ribuan ya? Oh, ada dong. 300 ribuan ada. 300 ribuan sampai 12 juta ada. Ada semua? Iya, ada. Paling mahal 13 juta. Bisa ada. Ya, ada. Jadi tentukan kebutuhannya apa, terus habis itu budgetnya berapa, gitu. Yang terpenting itu setelah tahu kebutuhannya apa, untuk berburu ini big game kayak biawak, ya berarti butuh senapan yang powernya besar, gitu. Jadi ya agak lumayan, kelasnya kayak senapan bocap,
jadi PCB, cuman kapasitas tampung anginnya Oh, itu lebih yang tinggi. besar. Lebih besar itu. Gitu. Powernya juga yang lebih besar gitu. Terus untuk masalah budget biasanya kalau pemula kan biasanya yang diperhatikan kan di budgetnya, yaitu tadi budgetnya berapa. Jadi ada kelas-kelasnya memang. Ada yang 300.000, ada yang 400.000, 500.000. Itu kelasnya karena maksudnya bahannya atau memang karena fungsinya? Speknya udah beda-beda. Speknya udah beda-beda. 300.000 kecil, mini. Jadi kalau di pompa tangan segini, ya powernya nggak terlalu Besar ya. besar. Jarak ininya cuman mungkin efektifnya ya 5-10 meter. Oh. Gitu. Kalau yang gede-gede tadi yang katakanlah 13 juta? Oh, itu kan udah fasilitas ya. Fasilitasnya udah beda. Kayak dia 13 juta udah ada semi auto, full auto. Dari iya. Dari segitu langsung bisa. Terus yang sekali pencet keluar Bisa keluar banyak itu. Gitu. Tapi kalau skala efektifnya lebih panjang juga pasti. Jarak tembak efektifnya. Kalau jarak tembak ya lebih panjang juga daripada yang 300 ribuan tadi. Berarti ini kalau katakan tadi kan hobinya memang berburu ya. Berarti banyak kan luar Jawa dong. Kalau kita lihat kan Jawa kan sedikit lah ya hutan-hutannya mungkin atau wilayah-wilayah outdoornya. Jawa banyak. Jawa juga banyak. Banyak. Oh, Jawa juga banyak ya ternyata ya. Tapi customerku Jawa juga banyak ya. banyak juga Jawa. Banyak juga. Gitu. Maksudnya kayak ya nggak Jawa. Kirain kan kayak Kalimantan, Sumatera kan yang banyak hutannya gitu nggak ya? Ya di situ Ada ya juga, pasti ada juga. banyak. Maksudnya kayak customer luar Jawa itu pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak. Cuman Tapi Jawa juga ada gitu. Kayak bahkan customer saya heran orang Jakarta kok beli senapan buat apa? Ternyata dia tuh Apa? stres. Ya. Oh. Dia hari Minggu dia pergi Ke puncak. atau ke hutan-hutan, ke pokoknya daerah-daerah yang nggak perkotaan gitu ada. Terus ada lagi buat ke pasar malam-malam nembak tikus. Oh. Ada. Terus ada lagi Ke pasar. Iya. Ada lagi nembak sasaran kering. Jadi botol-botol miras mungkin dikumpulin, dipecahin sendiri. Buat hobi tadi ya, Iya. memang itu ya. Memang banyak lah, ininya banyak lah kebutuhannya itu. Segmennya banyak juga. Ya, iya balik tadi ke hobi. Hobi senapan. Seru sih emang kayaknya ya. Dulu kalau masa kecil kita kan masih namanya anak ya. Iya. Pasti ada kaitannya dengan mainannya nggak jauh-jauh dengan tembak-tembakan kan. Betul. Ya, mungkin untuk menularkan hobi itu ya. Untuk lebih gede udah punya cuan, ya cobalah yang asli kan. Iya, yang asli. Udah punya duit masa nggak nyoba-nyoba kan. Emang segmentasi pasarnya itu di usia rata-rata 25 sampai 40 tahun atau yang Berarti masih orang tua 25 sampai 50 lah. Iya, 25 sampai 50. Berarti emang usia apa namanya ya? Bapak-bapak muda ya misalnya ya. Ya, bapak muda muda gitu. umur 30, 35 gitu. Ya, mungkin lagi balik lagi tadi ya ke apa namanya hobi kan untuk menetralisir apa namanya penatan kerja kan. Iya. Kerja penat, stres. Nah, jadi Udahlah sanapan. mungkin punya anak 2 gitu, anaknya udah besar-besar terus bapaknya ini mungkin penat ini. Apa buat tembak anaknya? Enggak lah. Anaknya juga ditembakkan. Wah, Itu mungkin itu. Jadi ya macam-macam lah, customer macam-macam. Gitu sih. Mantap lah tembakan ternyata ya. Jadi pengen juga. Bisa lah ntar coba lihat barangnya. Bisa Bang. lah, bisa. Pengen sih, seru kayaknya ya. Kan di Kediri kan juga banyak hutan kan masnya. Di Kelut ada, di ada. Wilis juga ada. Dekat Wilis. Betul. Banyak hutannya juga. Tapi kalau di Kediri kan ada perdanya. Jadi yang harus diperhatikan kan setiap Oh, daerah mereka perda masing-masing. Perda masing-masing. Kalau di Kediri itu nggak boleh berburu unggas. Burung berarti nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan ketahuan, ya masih banyak lah yang berburu. Tapi kan nggak diposting. Tapi sampai ketahuan, sampai berburu ini bisa kena denda atau dipidanakan gitu. Kalau nggak salah. Ada, saya pernah browsing itu gitu. Makanya beda-beda di YouTube itu ada yang boleh, ada yang enggak. Gitu. Tergantung daerahnya masing-masing ya teman. Tergantung daerah masing-masing. Terus kalau di Kediri itu berburu apa Bim biasanya? Biawak gitu. Biawak gitu. Oh, hewan-hewan langka gitu ya. Apa? Kijang. Ada kijang.
Tupai. Oh, tupai, Ya, tupai. ya? Iya, tupai. Bajing. Bajing. Bajing sama tupai sama ta? Sama tupai sama ya? Masa sih? Bajing, Ada, bajing bukannya itu ya? Apa namanya? Luwak ya? Beda lah. Beda. nek bukan, luwak. bukan luwak. Beda. Oh. Gak apal soalnya gak pernah. Iya. Bajing kan di sawah kan ya? Setahuku. Kalau tupai kan di pohon. Oh ya, nanti di searching ya teman-teman Oh, ya. ya, pokoknya itulah pokoknya. Ya, pokoknya hewan-hewan selain Itu burung kan ya. hewan. Hawa kebun ya. Bagi- Benar-benar hawa kebun gitu. Bagian orang menganggap itu hama. Boleh diburu itu. Ya, itu sih. Dikonsumsi enggak ya? Bisa. Kayaknya iya. Kayaknya Aku pernah nemuin itu sate biawak. Sebenarnya nggak makan ya, cuman kayak ada orang yang jualan sate biawak. Gimana rasanya sate biawak? Nggak pernah sih. Aku juga nggak pernah. Tapi ada di Kediri kalau nggak salah. Aranggura nggak sih? Kalau seingatku Aranggura di kiri jalan itu, arah ke Simpang 5 itu. Ada jualan ya? jualan sate biawak. Sate emprit aja ada. Iya, sate berat ada, sate berat ada. Gitu. Iya. Baiklah, Tim. Kayaknya obrolannya udah cukup panjang. Siap. Terima kasih Tim buat tempatnya ini studionya Vima ini ya, BTW teman-teman. Ini sangat lengkap sekali tempatnya, emang udah 4 tahun di kandang pitik. bisa masih merendah ini bos ini gitu. Oh ya, Kayak aku ada sedikit bingkisan Tim. Ya, sedikit ya. repot. Iya. Inilah sedikit merchandise dari produkku. Ya. Champion, seorang juara. Ini juara hidup ini Mas Vima ini. Jadi pakai L, semoga cukup Vim ya. Ukurannya L soalnya. Siap. Gitu. Oh, aku cilik kok. Kalau udah orang yang punya duit ini udah nggak ngurusin badan kayaknya. Semakin sejahtera. Yang Mas. Gitu. Ya dikit-dikit lah usaha-usaha kecil-kecilan lah. Siap. Semoga usahanya lancar. Loh, amin. Zenkar Apparel. Apparel. Vima juga semakin besar Rosport. Amin. Gitu. Mantap. Iya. Ini bikin sendiri tuh. Iya, produk sendiri. Produk sendiri, merek sendiri. Jahit sendiri? Produk sendiri, iya. Ada juga produksinya. Cuma produksinya kan aku kemarin di Malang kan hidupku kan. Ini masih di Malang produksinya, jadi belum aku pindah ke Pare. Pengennya mau pindah ke Pare, cuman belum nemu SDM-nya. Kan sulit ya kalau di sini ya. Mungkin aku belum nemu aja sih, tapi nanti kedepannya pengen sih ngemindah ke Pare. Soalnya sekarang kontrolnya sulit, jadinya aku online terus kontrolnya. Oh, sekarang kontrolnya online. Kontrolnya online. Paling ke Malang kemarin ya sekali, seminggu sekali. Sebulan 2 kali gitu-gitu. Kelebihannya apa sama jersey yang lain? Kelebihannya, waduh. jadi nanya-nanya produk kita sekarang. Ini untuk produkku, ini kan non printing ya. Sebenarnya kalau keutamanku di produkku sih yang printing sih. Oh. Ini kemarin memang produk yang non printing. Kita mainnya di bahan sih, Vim. Kita kan punya pilihan bahan banyak ya. Nah ini cocok juga kalau teman-teman yang suka olahraga outdoor, itu juga bisa. Untuk naik gunung bisa juga, kemudian untuk futsal juga bisa, basket juga bisa, gitu, custom. Badminton, Biasanya olahraga malam. Aduh, apa olahraga malam itu? Tapi harus ada linknya ke olahraga malam. Olahraga malam nggak ada linknya. Sama siapa olahraga malam? Makanya corona. Menghilanglah kau. Semakin banyak link, semakin banyak olahraga malam. Oke, itu Vim. Gitu, siap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih Vim ya udah konten bareng kita. Ya nanti teman-teman jangan lupa buat ke channelnya Vim ya. Apa Vim channelnya Vim? Channelnya ROV spasi sport. Sport ya, Rough Sport gitu. Ada channel Rough Sport. Subscribe-nya udah banyak itu. Gila, gede ya. Berapa? Tak Berapa Vim? Subscriber Ada 92. 92.000. Iya. 92.000 gede ya untuk seorang yang basisnya untuk jualan itu besar. Tapi bisa diambil itunya kalau AdSense-nya. AdSense-nya enggak main aja. Enggak main AdSense berarti. Main aja. Ngambilnya emang buat jualan dia. Ya, buat seller. Buat platform marketing aja. Buat Gitu. pasarin. Tapi kontennya tetap keren-keren. Aku lihat juga sinematiknya keren ya timnya ya. Berapa timnya tuh? Im? Berapa orang buat tim tag video sama editing? Kemarin jadi timku itu emang ini ya rolling-rollingnya. Kemarin sampai ada 10 orang. 10 orang? 10 orang terus apa? Yang tag video di hutan-hutan itu? Yang bawa koper terus bawa tembakan itu? Iya, itu juga. 10 orang itu bikin kayak gitu? Ya 10 orang ya sama. Oh, totalnya? Totalnya segitu. Kalau editornya kemarin paling banyak 3. 3. Sekarang
keluar semua, terus habis itu besok ini anaknya baru Masuk lagi. jadi emang gonta-ganti sih. Ganti. Ya man sekarang konten creator kan lagi bertumbuh ya. Iya. Akhirnya ya banyak konten-konten yang diurus lah istilahnya. Terus. Naik keluar. Baiklah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen. Oh iya, komen juga rekomendasi teman-teman mau berbicara sama siapa atau mungkin ada rekomendasi di sekitar Kediri atau Pare mungkin ya buat pengen nih mas ngobrol sama katakanlah yang punya ini yang punya itu, bolehlah nanti kontak-kontak. Mungkin aku punya link untuk ke sana dan aku akan istilahnya mengusahakan lah untuk komunikasi langsung dengan yang teman-teman pengenkan gitu. Jangan lupa juga share ya kalau dirasa video ini bermanfaat. Bye. Oke.